Halo semua, kami dari kelompok 4. Kami beranggotakan Feby, Firda, dan Haikal. Kali ini kami akan membahas aplikasi Sakpole, Sistem Administrasi Pajak Online, yaitu sebuah aplikasi layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh tim pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan aturan dan perundang-undangan Republik Indonesia perihal pelayanan Samsat secara online atau e-Samsat. Visi dan tujuan. Visi yang akan kami bawa terhadap aplikasi Sakpole adalah menjadikan Samsat memiliki layanan yang efektif dan efisien, serta dapat dijangkau oleh semua pihak dimanapun dan kapanpun. Sedangkan tujuan diciptakannya aplikasi Sakpole yakni untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di Jawa Tengah, serta terhindar dari denda keterlambatan. Fungsi yang paling menyorot dari aplikasi Sakpole e-Samsat ini adalah membayar pajak kendaraan bermotor secara daring, memeriksa informasi mengenai kendaraan milik pribadi, dan memperpanjang STNK secara daring. Nah, penerapan aplikasi Sakpole di Indonesia telah mengalami perkembangan karena banyak masyarakat yang sudah mengunduhnya di Google Play Store. Akan tetapi, di awal peluncuran aplikasi ini masih banyak terjadi kendala. Hal tersebut dikarenakan belum terupdate-nya database NIK pada aplikasi tersebut, sehingga para pengguna tidak bisa memasukkan NIK-nya ke dalam aplikasi tersebut. Masalah utama dalam aplikasi Sakpole yang menyebabkan aplikasi dinilai belum optimal karena beberapa komplain dari pengguna aplikasi seperti kurang optimalnya pelayanan dan kejelasan prosedur, sehingga efektivitas aplikasi menjadi rendah. Pengguna layanan aplikasi Sakpole tetap harus datang ke kantor Samsat untuk melakukan proses cetak dan pengesahan STNK. Belum lagi jika terdapat kesalahan data, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Keluhan tersebut merupakan komplain yang dominan dari sebagian besar pengguna. Dalam kasus ini, kami menggunakan metode reaktif yang meliputi keluhan pelanggan dari media and research. Seperti dari sebuah blog milik Firmansyah sebagai salah satu pengguna aplikasi Sakpole, ia menyatakan bahwa datanya tidak ditemukan dan aplikasi yang ngeblank. Kemudian, dalam media solopos.com menyatakan di daerah Klaten pengguna aplikasi Sakpole dinilai minim karena kurangnya sosialisasi. Berdasarkan kebutuhan dasar adalah must have, pengguna aplikasi Sakpole memiliki harapan bahwa dengan adanya aplikasi ini, mereka tidak perlu lagi mengantri sehingga mendapatkan layanan lebih cepat atau prioritas, karena mereka merasa telah membayar atau menyetor pajak terlebih dahulu sebelum datang ke kantor Samsat. Selain itu, pengguna berharap data kendaraan selalu diupdate agar saat melakukan transaksi pembayaran tidak lagi terkendala oleh data yang tidak ditemukan. Proses analisis yang kami lakukan berfokus pada salah satu menu dalam aplikasi Sakpole, yaitu menu layanan online. Di dalam menu layanan online terdapat menu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Analisis dilakukan dalam rangka menemukan penyebab inefektivitas dalam pengoperasian aplikasi Sakpole, khususnya pada proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menjadi highlight dari aplikasi ini. Dapat kita lihat bersama-sama di dalam flowchart, ternyata penyebab ketidakefektifan aplikasi ini adalah masih perlunya wajib pajak mendatangi Samsat untuk melaporkan kesalahan data yang terjadi. Padahal seharusnya dengan adanya aplikasi yang dapat diakses secara online, para wajib pajak tidak perlu direpotkan lagi dengan datang ke Samsat secara langsung. Sehingga kami akan melakukan proses rekayasa ulang untuk menghilangkan menu tersebut. Setelah melakukan rekayasa ulang, kami menginisiasi perubahan terjadi dengan menghilangkan tahapan lapor langsung ke Samsat terdekat
yang diubah dengan menciptakan menu lapor yang terintegrasi di dalam aplikasi. Hal ini tentunya meminimalisir waktu yang dipergunakan dalam melakukan transaksi pembayaran. Dalam proses engineering terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama mempersiapkan proses desain, yang kedua proses merancang kembali, dan yang ketiga proses perancangan ulang dan layanan mandiri. Khusus untuk proses desain, kami menggunakan teknik group thinking karena dalam tahap ini kami dapat fokus mendiskusikan masalah yang ada. Terdapat 2 solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama, mengubah sistem pengesahan dan pencetakan STNK yang tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat. Yang kedua, melengkapi database kependudukan atau nomor induk kependudukan agar semua pengguna dapat mencari nomor induk kependudukannya masing-masing. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan tentang rekayasa ulang aplikasi Sakpole Samsat Jawa Tengah dengan teknik analisis government process reengineering. Semoga bermanfaat ya. Dadah!